Semangat pagi, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Profesi Planter TV, channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian, sahabat tani planter. Seperti biasa, sahabat tani planter, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia perkebunan, sahabat tani planter, dan tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya, sahabat tani. Oke, sahabat tani planter. Kali ini kita akan membahas racun herbisida yang mana biasanya kita pakai di lapangan, sahabat tani planter. Biasanya yang kita pakai cuma ada dua, sahabat tani planter. Yang pertama yang berbahan kuning, ting. Yang kedua berbahan biru, ting. Nah, yang berbahan kuning biasanya terdiri daripada istilahnya glifosat kalau di istilah perusahaan. Biasanya merek dagangnya adalah Line Up, ya, Roundup, dan lain-lain, sahabat tani planter. Kemudian bahan yang biru, ya, yang biru biasanya banyak, sahabat tani planter. Biasanya bisa kita lihat Gramaxon, ya, sahabat tani planter. Kemudian Supertok. Nah, itu sama. Nah, apa perbedaan daripada kedua tanaman herbisida kedua tersebut, sahabat tani planter? Mana yang bisa kita pakai ketika kita melakukan piringan, semprot piringan, ketika kita melakukan semprot gawangan? Mana yang harus kita pakai? Yang biru atau yang kuning, sahabat tani planter? Nah, di sini kita melakukan pemaparannya. Ketika kita melakukan penyemprotan istilahnya piringan, kemudian gulma yang istilahnya daun sempit, mana yang harus kita pakai? Nah, ini kita lakukan pemaparannya. Yang pertama kita bahas dulu tanaman yang untuk herbisida kuning, sahabat tani planter. Kuning ini adalah glifosat. Glifosat dia sistemnya adalah sistemik. Dalam penyemprotan kita biasanya sistemik. Artinya sistemik, sahabat tani planter, dia rumput kita mati penyerapannya dari akar sampai ke batang. Artinya dia tidak langsung begitu kena, dia tidak bisa mati, sahabat tani planter. Biasanya kurang lebih dari 1 bulan sampai 2 bulan dia baru mati. Ini tetapi dia rentan waktu untuk tumbuh kembali, pastinya namanya sistemik, sahabat tani planter, pasti lama, sahabat tani planter, untuk tumbuh kembali. Nah, apa saja rumput yang bisa mematikan daripada glifosat ini ataupun berbahan kuning ini? Glifosat ini adalah tanaman-tanaman ataupun herbisida ataupun gulma ataupun rumput ini yang berdaun sempit, sahabat tani planter. Jangan salah, sahabat tani planter, ya. Ini adalah berdaun sempit, ya. Seperti kayak Penesetrum, kemudian istilahnya rumput teki, lalang, dan lain-lain. Ini kita bisa menggunakan glifosat. Nah, glifosat ini biasanya kita pakai, ya, kita pakai di piringan, sahabat tani planter. Kenapa di piringan? Pasti dominannya piringan kita adalah daun sempit ataupun daun lunak. Nah, ini bisa kita lakukan dengan melakukan glifosat ataupun istilahnya Roundup dan Line Up kalau merek dagangnya, sahabat tani planter. Nah, bagaimana perbedaan daripada herbisida yang biru tadi? Nah, yang biru ini adalah bahan aktifnya adalah paraquat, sahabat tani planter. Paraquat ini adalah sistem kontak. Artinya sistem kontak, sahabat tani planter. Sistem kontak adalah ketika kita seperti halnya, nah, ini kan kontak, sahabat ini, menyentuh dia secara langsung terhadap tanaman ataupun gulma yang kita semprot. Gulma yang kita semprot dengan menggunakan paraquat, pada 2 hari 3 hari dia pasti menunjukkan gejala kematiannya ataupun kekeringannya. Kenapa? Karena dia melakukan langsung kontak. Tetapi, sahabat tani planter, ada beberapa gulma yang dilakukan dengan menggunakan kontak, dia tidak sampai mati ke akarnya, sahabat tani planter. Nah, biasanya sistem kontak ini biasanya kita lakukan ataupun kita pakai dengan gawangan, ya, seperti halnya seperti yang di samping-samping ini. Nah, gawangan yang bisa kita semprot adalah biasanya kan kalau kita melihat gulma di gawangan, ini adalah dominannya adalah daun berdaun lebar, bahkan sampai anak kayu, kemudian istilahnya yang merambat. Nah, itu bisa kita menggunakan sistem paraquat. Bisa kita pakai dengan bahan campur lain seperti metil dan lain-lain. Itu sebagai faktor pendukungnya untuk istilahnya, sahabat tani planter. Pemaparan secara logika seperti ini, sahabat tani planter. Kita terangkan secara simpelnya, ya. Kontak ini, dia ketika kena stomata, maka stomata dia akan terbuka dan langsung terbakar. Nah, itulah namanya sistem kontak. Ini yang
sistem kerja daripada racun biru tadi, ataupun istilahnya paraquat sahabat tani supplanter. Kemudian kalau seumpama herbisida yang kuning tadi ini adalah melalui, walaupun kita istilahnya terkena daun, sistemnya dia berangkat daripada akar, ya, lanjut ke batang dan kemudian ke daun sahabat tani supplanter. Makanya sahabat tani supplanter, di sini kita sebagai planter, sebagai petani, kita bisa harus memilah sahabat tani supplanter. Kenapa? Karena dalam dua sisi herbisida ini mempunyai kadar yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai harga yang berbeda-beda. Makanya sahabat tani supplanter, ketika kita melakukan piringan, jangan kita pakai paraquat ataupun yang dinamakan adalah herbisida biru ini. Apa yang terjadi? Ya, piringan kita akan cepat tumbuh, bahkan dalam 1 bulan dia langsung tumbuh kembali, ya. Berbeda dengan glifosat. Glifosat dia lama. Kenapa kita memakai gawangan, kita memakai paraquat? Karena dominannya gawangan kita yang tumbuh biasanya ketika tanaman ataupun istilahnya tanaman kita masih sudah baru buka dan lain-lain. Kalau kita menggunakan glifosatnya rugi. Kenapa? Karena tidak mati nantinya sahabat tani supplanter. Nah, makanya sebelum kita melakukan penyemprotan, kita harus kenali dulu apa sih jenis daripada gulma yang akan kita semprot. Ya, gulma apa yang kita semprot? Kita kategori dulu. Mana saja yang kita pakai glifosat ataupun daun sempit, itu kita melakukan penyemprotan glifosat. Mana yang areal-areal yang cukup semak, maka kita lakukan dengan menggunakan paraquat sahabat tani supplanter. Ya, nah. Di dalam perusahaan sahabat tani supplanter, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah TBK ataupun ISPO sahabat tani supplanter, ini kita sudah tidak bisa menggunakan lagi istilahnya paraquat atau dinamakan biru tadi, racun biru. Kenapa demikian? Karena sahabat tani supplanter, racun biru ini dia adalah bahan yang berbahaya sahabat tani supplanter. Maka ketika para sahabat tani supplanter istilahnya memakai bahan tersebut, jauhkan daripada anak ataupun istilahnya yang kurang dewasa. Karena apa? Karena dia sistemnya kontak, terkena kita kulit, dia akan lambat laun akan mengakibatkan istilahnya bukan kulit terbakar ya, tapi istilahnya bisa melepuh sahabat tani supplanter. Maka kami anjurkan sahabat tani supplanter ketika kita melakukan penyemprotan harus memakai APD yang lengkap. Seperti contoh sahabat tani supplanter, masker, ya, kemudian kacamata, sarung tangan sahabat tani supplanter, ya, ketika kita melakukan pengaduan. Kemudian kalau bisa kita melakukan pakai apron ataupun istilahnya kalau bahasa kampungnya adalah celemek. Dengan tujuan apa? Ketika kita melakukan penyemprotan tidak mengenai langsung daripada kulit kita sahabat tani supplanter. Itu tadi sahabat tani supplanter ringkas, ya, mudah-mudahan jelas dan bisa bermanfaat dan bisa sebagai referensi untuk sahabat tani, sahabat planter yang lainnya. Semangat pagi, salam planter Indonesia.